Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner, di mana yang kita mau bahas di sini adalah seutas tali yang panjangnya 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Frekuensinya 1,6 Hz dan amplitudonya 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per second. Pertanyaannya, berapa sih amplitudo gelombang hasil perpaduan atau kita sebut dengan interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran ya. Ini yang ditanya amplitudo stasioner. Jadi kalau kita mau tulis di sini, boleh biar sekalian amplitudo stasionernya berapa ya jika X-nya itu berjarak, berarti kalau dari titik asal getaran nanti dia punya jarak 108, jadi jaraknya 108 cm. Oke, sebentar, ini kita rubah terlalu tebal. Lalu letak perut ketiga, yang ditanya perut ketiga dan simpul keempat S4. Perut ketiganya berapa, simpul keempatnya juga berapa, seperti itu ya. Oke, kita mau tulis dulu nih yang diketahui. Jadi kalau ini aku gambarkan jadi gambarkan tali. Jadi ini adalah tangan kita, ini adalah pusat getarannya. Jadi asal getarannya dari tangan kita. Kenapa? Karena kita menggetarkan talinya, asal getarannya dari sini. Lalu panjang talinya itu totalnya 116, artinya dari tali ini ya, kalau kita mau buat seperti ini, nah di sini 116 cm, karena nah di sini panjang tali keseluruhan 116, atau kita bisa sebutnya L aja lah ya. Lalu diketahui juga frekuensi, berarti frekuensinya 1/6 Hz atau Hertz, amplitudonya 10 cm. Menjalar pada tali dengan kecepatan, berarti V sama dengan 8 cm per second. Oke, ini satuannya cm ya. Maka kita mau yang ditanya itu adalah yang A, amplitudo AS, amplitudo gelombang stasioner. Itu maksudnya karena sudah hasil perpaduan atau interferensi. Kalau dia maunya ini jaraknya 108. Oke, jadi kalau kita lihat di sini jaraknya itu 108 tapi dari asal getaran. Jadi kita lihat di sini. Jadi ini kan asal getarannya dari tangan, maka dari sini dia maunya 108 jaraknya senti ya. Dia maunya misalkan kita ibaratkan sampai sinilah 108 gitu ya. Nah, maka sebelum mencari titik amplitudo gelombang stasionernya atau AS ya, kita harus cari dulu X. X itu adalah jarak dari di sini nih, ujung terikat ke tempat getarannya berasal. Jadi dari sini yang kita cari. Ini adalah X. X itu sisanya nih dari ujung pantulnya ya. Kita sebutnya ujung pantul karena ini kan memantul. Jadi digetarin dari sini seperti ini, jadi dia mantul gitu. Nah, di sini berarti sisanya ya 116, kita kurang aja dengan 108. Jadi hasilnya 8 cm. Ini adalah X yang kita pakai ya, dari ujung yang terikat. Kenapa? Karena ini ada keterangannya nih. Yang satu ya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Ini adalah ujung yang terikatnya yang di sini. Oke, sekarang kita mau nyari amplitudo gelombang stasioner sama dengan rumusnya adalah 2A 2 amplitudo sin Kx. Maka kita butuh K-nya dulu. K itu kalau kita mau buat rumusnya adalah 2pi dibagi lambda. Nah, lambdanya belum dapat, tapi kita bisa nyari dari V dan frekuensi.
Maka lambda itu bisa diperoleh V dibagi aja sama frekuensinya. V-nya itu 8, ya, frekuensinya itu 1/6. Maka amplitudonya tinggal 8, ini naik ke atas. 8 kali 6 itu 48 cm ya satuannya. Oke, lalu karena udah dapet amplitudonya di sini, baru kita masukkan ke sini 2pi dibagi 48 seperti ini, ya. Oke, sekarang kita masukin angkanya amplitudo stasioner sama dengan 2A. Berarti 2 amplitudonya tadi udah ada 10 cm. 10 sin Kx. K-nya adalah yang ini, ya, 2pi per 48. Jangan lupa ini kita panjangin sampai sini. X-nya dimasukkan nih, tadi jaraknya yang ini yang kita udah cari, dikurang dulu karena maunya dari ujung terikat atau pantulannya, ya. Berarti dikali dengan 8 X-nya. Ini X-nya ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini 48 bagi 8 itu 6. 6 bagi 2 lagi. Sama sini jadi sisa 3. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10, 20 sin pi per 3. Nah, pi itu kan 180. Jadi 20 sin 180 dibagi 3 ya. Jadi 60 derajat. Jadi hasilnya 20 sin 60 itu kan setengah akar 3, ya. Nah, maka ini yang tadi kita kasih batas lah ya. Oke. Jadi hasilnya adalah 20 bagi 2 10, 10 akar 3 cm untuk amplitudo stasionernya, ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah ini kita turunin dulu sebentar, ya, kita turunin dulu. Oke, ke bawah. Oke, ini sebentar kita geser. Nah, bentar ya. Oke, untuk pertanyaan B-nya yang diminta adalah perut ketiga. Nah, sebenarnya ini ada rumusnya yang pakai X 2n plus 1 atau xn plus 1 sama dengan 2n bla 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 bla. Cuma daripada ketukar antara gelombang stasioner ujung terikat dengan gelombang stasioner ujung bebas, kalau ini kan sebenarnya gelombang stasioner ujung terikat, maka daripada ketukar atau kebolak-balik rumusnya, sekarang kita mau pakai konsep aja ya. Jadi seperti ini, kalau ujung terikat berarti kita mulainya adalah ini, kita lihat. Nah, di sini ujungnya terikat, maka ini mulainya adalah simpul. Ini adalah simpul 1. Perut itu yang gendut, jadi ini adalah perut 1. Ini ketemu lagi di sini yang di sini ya, simpul kedua. Ini yang gendut lagi, ini adalah perut kedua. Ini simpul ketiga, yang selanjutnya simpul 1, simpul 2, simpul 3. Yang ini yang gendut lagi adalah perut ketiga. Yang ditanya yang ini, ya. Maka jarak ini berapa? Maksudnya seperti itu. Nah, sebelumnya kita pernah belajar kalau satu gelombang itu terdiri dari satu bukit. Ini adalah satu bukitnya, ini adalah satu lembahnya, ini adalah satu gelombang. Jadi dari sini ke sini satu gelombang. Sampai sini berarti ini adalah 1/4. Kenapa? Karena satu bukit itu setengah gelombang, lalu kita bagi 2 jadi 1/4. Maka kalau dari ujung sini ya sampai perut ketiga, jaraknya sama dengan, kita mau buat X sama dengan, ini adalah satu gelombang sampai sini tambah 1/4, jadi 1/4 gelombang. Atau bisa kita buat menjadi 5/4 lambda ya, karena 1/4 itu kan 5/4. 5/4 lambda. Lambdanya kan tadi udah tahu, kita udah cari nih yang ini 48 cm gitu. Jadi langsung aja 5/4 dikali 48 sama dengan ini bagi ini 12. 12 kali 5 itu 60 cm. Ini adalah X. X-nya itu maksudnya dari ujung yang diikat. Sedangkan maunya di soal adalah dari titik asal getaran, maka tinggal kita kurang aja. Tadi panjang talinya adalah 100. Bentar di sini. Wah, sebentar ya. Jadi tadi panjang talinya adalah 100. Ini, aduh, lari-lari terus ya. Jadi di sini kita kurang, panjang talinya tadi awalnya adalah 100.
Oke, ini 116 kita tinggal kurang dengan 60. Jadi kurang 60 hasilnya adalah 56 cm. Karena maunya dari titik asal getaran gitu ya. Jadi harus dikurang dulu dengan panjang tali keseluruhan. Lalu yang keduanya adalah simpul keempat. Berarti kalau kita mau cari adalah di sini S4. Tadi ini simpul pertama ya, ini simpul kedua, ini simpul ketiga, di sini simpul keempat. Nah, simpul keempat. Simpul keempat itu berarti ini satu bukit, satu lembah, dan sampai sini adalah satu gelombang ya. Dari sini ke sini berarti tambah satu bukit lagi itu adalah setengah. Jadi 1/2. 1/2 itu bisa ditulis 3/2 ya. 1/2 itu 3/2 lambda gitu. Jadi tinggal 3/2 dikali lambdanya aja 48. Oke, ini bagi ini tadi 24 ya. 24 kalau kita kali 3 ya, hasilnya adalah 12 1 56 ya. 56 cm. Loh, kok ini 52 ya nulisnya? Sebentar. Ini adalah 12. Ini 3 kali 2 6. Ini kita salah hitung. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi di sini adalah 7 ya, 72 cm. Cuma karena dihitungnya dari awal ya L yang keempat berarti 116 dikurang 72 cm. Jadi hasilnya adalah 44 cm. Kenapa? Karena dia maunya dari titik asal getaran. Sedangkan kalau yang simpul 4 ini adalah X-nya dia dari ujung yang terikat. Kalau dari asal getaran kan dari awal sini. Maka kita kurang dari panjang tali awalnya. Begitu. Ya. Oke, ini adalah pembahasan tentang gelombang stasioner. Semoga bisa mengerti ya.